Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HW, salam fastabikul khairat. Apa kabar anak-anak sekalian? Adinda-adindaku kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Purbolinggo. Pada kesempatan kali ini, Ramanda Ari Antoro akan memberikan kepada kalian materi tentang sejarah kepanduan Hizbul Waton. Kalau kita ngomongin Hizbul Waton, apa yang terfikir pada benak adinda-adinda sekalian? Tentu yang pertama bahwa kepanduan Hizbul Waton ini adalah kepanduan yang sudah sangat senior di Indonesia. Kepanduan Hizbul Waton itu bahkan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka jasa-jasa Hizbul Waton luar biasa dalam perkembangan perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Lalu kalau kita ngomong tentang apa sih sebenarnya latar belakang di balik didirikannya Hizbul Waton oleh Muhammadiyah, bahwasanya HW itu adalah salah satu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan secara langsung. Dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat mendirikan Hizbul Waton ini karena terinspirasi dari orang-orang atau pemuda-pemuda yang saat itu melakukan kegiatan baris berbaris. Pada tahun 1918, Kiai Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah itu didampingi oleh Bapak Mulyadi yang merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah. Itu sepulang dari pengajian Sauf ya, Sidik Amanah Fatona dan Tablik yang berada di kota Solo. Nah, beliau itu melihat ada sekelompok pemuda yang sedang melakukan kegiatan baris berbaris. Sekelompok pemuda ini tergabung dalam kepanduan JPO namanya, Japanese Pathfinder Organisasi ya, dan kepanduan Taruna Kembang. Nah, mereka sedang melakukan baris berbaris tepatnya di kota Solo saat itu. Nah, maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu berinisiatif ya untuk bagaimana caranya supaya putra-putri Muhammadiyah itu bisa dididik dan dibina seperti barisan-barisan kepanduan Japanese Pathfinder Organisasi atau yang lebih kita kenal dengan JPO tersebut. Lalu dari situ maksud Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan semacam gerakan kepanduan di Muhammadiyah itu agar siswa-siswi atau putra-putri Muhammadiyah itu menjadi termotivasi untuk semakin baik dalam menjalankan agama Islam dalam bingkai kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang saat itu lebih dikenal dengan tanah air ya. Kemudian beberapa waktu kemudian Bapak Mulyadi Joyo Martono itu mengumpulkan putra-putri Muhammadiyah kemudian untuk dilatih pertama kalinya pelajaran atau materi tentang baris berbaris itu di halaman Masjid Agung Solo. Lalu pada tahap selanjutnya pemuda Muhammadiyah Dono Wardoyo itu ikut pada akhirnya bergabung ke dalam latihan ini gitu. Nah, lalu setibanya di kota Jogja, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lalu mengutus 3 orang guru dari sekolah Muhammadiyah ya, yang terdiri dari 2 orang guru dari SD Suronatan atau yang lebih kita kenal sekarang yang dulu lebih dikenal dengan Standar School, SD Standar School, yaitu Ustadz Syorats Dahlan dan Ustadz Sumodirjo. Dan 1 orang lagi dari SD yang lain yang bernama Ustadz Sarbini. Nah, setelah itu kemudian tahap selanjutnya beliau mengumpulkan beberapa pemuda dengan tokoh-tokoh yang ada tersebut, kemudian mendeklarasikanlah berdirinya pertama kali gerakan kepanduan di Muhammadiyah yang saat itu diberi nama Pathfinders Muhammadiyah atau gerakan kepanduan Muhammadiyah. Kenapa dinamakan Pathfinder? Ya maklum karena zaman dulu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, sehingga bahasa yang dipakai pun adalah bahasa Belanda. Nah,
Pathfinder Muhammadiyah ini saat itu bermarkas di dua kota besar, yaitu di kota Solo, Jawa Tengah, dan di Yogyakarta. Kemudian pelatihan yang selanjutnya itu bermula dari Pathfinder Muhammadiyah ini mengumpulkanlah guru-guru di Standard School Suronatan, Yogyakarta. Lalu kemudian berlanjut kepada anak-anak dan dewasa, mereka dilatih tuh bagaimana caranya baris berbaris dan lain sebagainya. Warna baju mereka dulu, apa yang mereka kenakan dulu adalah yang mirip sekarang ya, baju Hizbul-Wathan sekarang, yaitu warna khaki ya untuk bajunya, kemudian seragam yang lain adalah celana biru tua gitu. Adapun hasdoknya itu atau kacunya itu warna merah ya saat itu gitu ya. Itu dulu usaha seragam ini yang mengusahakan adalah Bapak Haji Nawawi gitu. Jadi karena kondisi masyarakat yang saat itu ya, seragam ini diusahakan oleh beliau. Nah, kemudian perlu diketahui tentang perubahan nama Hizbul-Wathan menjadi Hizbul-Wathan gitu ya. Jadi Pathfinder Muhammadiyah menjadi Hizbul-Wathan. Nah, ini sejarahnya begini nih. Jadi dalam suatu pertemuan itu di rumah Bapak Haji Hilal itu di kota Kauman Yogyakarta ya, di Kauman Yogyakarta itu disepakatilah di situ adanya perubahan ya. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tergabung dalam Pathfinder Muhammadiyah itu dulu bertemu, lalu di situ disepakati adanya perubahan nama dari Hizbul-Wathan dari Pathfinder Muhammadiyah menjadi Hizbul-Wathan Muhammadiyah gitu. Idenya karena saat itu tokoh-tokoh ingin membangkitkan rasa perjuangan membela tanah air, sehingga diubahlah Pathfinder Muhammadiyah itu menjadi Hizbul-Wathan, yang berarti juga Hizbul-Wathan itu memiliki makna pejuang pembela tanah air. Nah, inilah yang menjadi ghirah dari Hizbul-Wathan sendiri, menjadi semangat dari Hizbul-Wathan sendiri. Maka adinda-adinda sekalian, ketika kita menjadi anggota Hizbul-Wathan, maka kita harus siap mengabdikan diri kita kepada agama kita tercinta, kemudian mengabdikan diri kita pada bangsa kita tercinta ini. Karena simbol dari Hizbul-Wathan sendiri, nama Hizbul-Wathan itu adalah orang yang mencintai tanah air atau pejuang pembela tanah air. Maka ghirah kita, kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu harus tetap terpupuk, terbina dan sebagainya. Nah, perubahan nama dari Pathfinder Muhammadiyah ke Hizbul-Wathan itu terjadi sekitar tahun 1920. Lalu kemudian pada perkembangannya Hizbul-Wathan ini mengalami pasang surut ya. Pasang surut yang dimaksud itu adalah bahwa gerakan kepanduan Hizbul-Wathan itu sempat mengalami masa di mana gerakan kepanduan ini dibekukan, lalu kemudian dihidupkan lagi, dibekukan lagi, dihidupkan lagi. Nah, yang paling besar itu ketika terjadi pada tahun 1961, di mana di situ pemerintah itu membuat suatu keputusan bahwa melebur semua gerakan kepanduan di dalam satu gerakan yang bernama Gerakan Pramuka. Nah, sejak saat itu kepanduan yang ada di negeri ini itu dileburkan menjadi satu di dalam wadah Pramuka, termasuk salah satunya adalah Hizbul-Wathan. Nah, sesudah reformasi, tepatnya pada tanggal 10 Sya'ban tahun 1420 Hijriah atau 18 November 1999, pimpinan pusat Muhammadiyah itu kembali membangkitkan gerakan kepanduan Hizbul-Wathan, yang itu kemudian dipertegas dengan keluarnya surat keputusan pada 1 Zulhijjah 1423 Hijriah atau tanggal 2 Februari tahun 2003. Adapun kalau kita pelajari pengertian dan dasar gerakan kepanduan Hizbul-Wathan, gerakan kepanduan Hizbul-Wathan itu merupakan organisasi otonom dari Muhammadiyah. Dia memiliki visi dan mengemban misi Muhammadiyah dalam menjalankan pendidikan anak, remaja, pemuda sehingga menjadi muslim yang benar-benar siap menjadi kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Maka kita perlu bangga nih jadi anggota HW. Jadi kita dididik di HW untuk dipersiapkan menjadi kader persyarikatan. Luar biasa kan? Untuk disiapkan menjadi kader umat, luar biasa lagi. Dan yang lebih besar untuk dipersiapkan menjadi kader bangsa yang baik.
Maka kepanduan Hizbul Waton adalah sistem pendidikan di luar keluarga dan sekolah yang digunakan untuk anak, remaja, dan pemuda di alam terbuka dengan metode-metode yang menarik. Maka pada akhir video ini saya akan memotivasi kepada adinda-adinda sekalian yang baru tergabung dalam gerakan kepanduan Hizbul Waton SMA Muhammadiyah 1 Probolinggo, bersemangatlah. Yakinlah bahwa kalian ketika di HW ini akan terdidik ya, akan terlatih menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya kurang disiplin nih, maka di HW inilah tempat kalian untuk mendidik disiplin kalian. Jika sebelumnya kebiasaan hidupnya lelet gitu, maka disinilah tempat kalian untuk menjadi lebih baik. Jika di sini dulunya ada yang belum bagus dalam ibadahnya, maka disinilah nanti di HW kalian memperbagus ibadah dan amalan yang lainnya. Nah, selamat bergabung di gerakan kepanduan Hizbul Waton SMA Muhammadiyah 1 Probolinggo, Salman Al-Farisi dan Siti Hamamah Suratno. Terakhir, mari bersama-sama kita melakukan ciri khas HW, yaitu tepuk HW bareng-bareng, posisi tegak, karena anak HW itu harus tegak ya, harus tegap. Kita bareng-bareng melakukan tepuk HW ya. Tepuk HW. HW. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.